Kembali bersama kami, pemirsa. Presiden Joko Widodo menargetkan bulan Agustus nanti akan tercapai herd immunity atau kekebalan komunal. Ya, salah satu caranya adalah pemirsa dengan mempercepat vaksinasi COVID-19 secara massal. Presiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 massal di Waduk Pluit, Jakarta. Jokowi berharap target 100.000 vaksin per hari untuk warga ibu kota dapat tercapai demi menciptakan herd immunity atau kekebalan komunal. Mulai minggu depan, satu hari target yang kita berikan 100.000 bisa dicapai. 100.000 per hari. Karena kita ingin mengejar herd immunity, kekebalan komunal, dan kita harapkan dengan jumlah yang tadi sudah kita targetkan di bulan Agustus nanti sudah bisa mencapai kekebalan komunal. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga meninjau kegiatan vaksinasi COVID-19 di Stadion Candrabaga, Bekasi, Jawa Barat. Jokowi mengapresiasi pemilihan lokasi vaksinasi yang luas dan terbuka, sehingga mampu menampung lebih banyak warga untuk divaksin COVID-19. Sebanyak 23.000 pekerja industri di Kota Batam mendapat suntikan vaksin COVID-19 jenis Sinovac. Vaksinasi ini merupakan bagian dari program pemerintah untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional. Dalam upaya mengurangi penularan COVID-19 serta pemulihan ekonomi nasional, pemerintah terus berupaya melakukan percepatan vaksinasi kepada masyarakat, khususnya para pekerja industri. Batam dan Bali menjadi percontohan vaksinasi ke seluruh pekerja industri. 23.000 pekerja menjadi sasaran vaksinasi agar dapat bekerja dengan maksimal dan menekan penularan COVID-19. Hal tersebut dikatakan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat meninjau langsung vaksinasi para pekerja industri di Kota Batam. Vaksinasi ini menjadi penting dan tadi disampaikan Pak Gubernur, ke depan angka 20.000 per hari ini diharapkan bisa dilaksanakan di daerah industri di Kota Batam. Karena ini akan kunci selain untuk perekonomian, ini juga kunci untuk kegiatan lain termasuk untuk dimulainya kegiatan pariwisata. Total 70% dari jumlah penduduk di Kepulauan Riau yang harus kami vaksinasi berjumlah 1.404.331 orang. Dan sampai hari ini capaian vaksinasi kita sudah mencapai 283.690 dengan persentase 20,23%. Pemerintah Kota Batam melakukan vaksinasi di 17 lokasi dengan target 755.016 orang. Kota Batam diharapkan menjadi contoh pelaksanaan vaksinasi berbasis wilayah atau pulau. Dari Batam, Alfi Al-Rashid, iNews melaporkan. Kepala Badan Penanggulangan Bencana sekaligus Ketua Satgas COVID-19 Lejen TNI Ganip Warsito bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membahas penanganan COVID-19 di ibu kota. Jumlah kasus COVID-19 di Jakarta terus meningkat. Dengan nyaris penuhnya RS Darurat Wisma Atlet, Satgas COVID-19 berharap Pemprov dapat mengendalikan keterisian rumah sakit rujukan di Jakarta. Sementara Gubernur DKI Jakarta kembali mengingatkan peran serta semua pihak untuk menerapkan protokol kesehatan, termasuk aturan 50% work from home di perkantoran, mengingat tingginya lonjakan kasus COVID-19. Ya, kemarin kita sudah berkoordinasi dengan Pak Gubernur untuk meningkatkan atau menambah tempat tidur ya untuk isolasi terkendali, OTG maupun ringan dan sedang. Lalu yang terpenting adalah bagaimana kita menegakkan protokol kesehatan, terutama dalam kita jaga kedisiplinan, karena tidak mungkin kita bisa melakukan pencegahan apabila hanya dari unsur pemerintah dan penegak hukum saja. Tapi harus kita semua. Jadi taati protokol kesehatan, terutama pakai masker,
kendalikan jumlah orang. Selain mempercepat vaksinasi massal, pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro mulai hari ini hingga 28 Juni mendatang. Dan daerah di zona merah harus menerapkan sistem kerja dari rumah hingga 75%. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro kembali diperpanjang hingga 28 Juni 2021. Aturan PPKM Mikro diperketat mulai dari waktu operasional pertokoan dan restoran sampai pukul 9 malam dan kapasitasnya hanya 50%. Untuk aktivitas perkantoran di zona merah, 75% karyawan kerja dari rumah, sementara di zona oranye dan kuning jumlah karyawan yang bekerja dari rumah 50%. Lalu untuk pendidikan, di zona merah seluruh pelajar belajar dari rumah dan untuk zona oranye dan kuning diperbolehkan tatap muka di sekolah, tetapi hanya 2 jam dalam sehari dan sepekan hanya 2 hari. PPKM Mikro yang akan diperpanjang tanggal 15 sampai 28 Juni. Ini untuk daerah zona merah work from home-nya 75%. Jadi untuk daerah-daerah berbasis PPKM Mikro merah itu kantornya 25%, namun kantor itu harus digilir. Artinya 25% itu bukan mereka yang itu saja, tetapi harus diputar sehingga meyakinkan bahwa yang work from office itu bergantian dan memastikan bahwa pekerjaannya itu adalah standby di tempat mereka bekerja masing-masing. Terdapat belasan kabupaten kota yang termasuk dalam zona risiko tinggi yang tersebar dari Sumatera, Pulau Jawa, hingga Nusa Tenggara Timur. Peningkatan kasus COVID-19 imbas dari mudik lebaran dan warga yang nekat berlibur tanpa menghindarkan protokol kesehatan. Pemerintah pusat meminta pemerintah daerah mempersiapkan fasilitas kesehatan, apalagi ketersediaan tempat tidur di rumah sakit sejumlah daerah mulai menipis. Selain itu, akselerasi vaksinasi COVID-19 terus didorong agar dapat menyuntikkan 700.000 dosis vaksin per hari dalam bulan ini dan 1 juta dosis vaksin per hari dalam bulan depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah menggelar hajatan pernikahan, 66 warga Dusun Bulurejo, Madiun, Jawa Timur dinyatakan positif COVID-19. Sementara di Karanganyar, Jawa Tengah, rumah ibadah ditutup setelah 54 jemaah terpapar virus corona. Akses keluar masuk warga di Dusun Bulurejo, Desa Bantengan, Madiun, Jawa Timur ditutup. Penutupan ini imbas dari 66 warga dinyatakan reaktif COVID-19 usai menghadiri hajatan pernikahan salah satu warga. Untuk memperluas pelacakan, Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun menggelar tes genos dan antigen terhadap 28 warga Dusun Kudengrejo yang merupakan keluarga besan. Masyarakat yang merasa ada batuk dan pilek itu supaya diperiksa, terutama yang ada hubungannya dengan pada waktu hajatan. Ya. Sementara, lonjakan kasus COVID-19 terjadi di Desa Paulan, Karanganyar, Jawa Tengah. 54 kasus terkonfirmasi positif berasal dari klaster rumah ibadah, termasuk takmir dan imam masjid terpapar virus corona. Dampaknya, 2 RW dan masjid ditutup. Kasus COVID-19 di desa ini menjadi penyumbang kasus terbanyak dalam beberapa hari terakhir di wilayah Karanganyar. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, lonjakan kasus COVID-19 juga terjadi di Purwakarta, Jawa Barat. RSUD Bayu Asih Purwakarta terpaksa mendirikan tenda darurat untuk menampung pasien COVID-19 yang membludak. Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Bayu Asih Purwakarta terpaksa memasang tenda darurat untuk menampung pasien COVID-19 yang terus melonjak. Sebanyak 17 pasien COVID-19 dirawat di tenda menunggu adanya ruangan. Selain kekurangan ruangan, rumah sakit juga kekurangan tenaga medis. 8 orang tenaga kesehatan sedang menjalani perawatan akibat ikut terpapar. Jadi memang kami juga minta bantuan di rumah sakit swasta yang lain, khususnya di Purwakarta, agar menerima pasien non-COVID.
Kami juga sebenarnya ingin sekali yang dari luar Kabupaten Purwakarta tidak ke Purwakarta, tapi mungkin dalam konsep disaster, konsep ini kan namanya wabah ya, tidak ada penyekatan lah gitu. Artinya ruangan mana yang masih terbuka di kabupaten kota lain itu kita harus nerima juga. Gitu. Pasien COVID-19 yang dirawat di RSUD Bayu Asih tidak hanya warga lokal Purwakarta, tapi juga dari luar daerah. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irawan Ainus melaporkan.